Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat, Kuala Lumpur. Kembali hadir dengan update harian lockdown Malaysia. Hari ini Sabtu 11 April 2020, Malaysia telah menyelesaikan 25 hari penerapan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, atau MCO, Movement Control Order. Saya punya update menarik tentang bagaimana komunitas pekerja asing terdampak oleh COVID-19. Tetapi sebelumnya kita mulai dengan update statistik harian COVID-19 Malaysia. Hari ini ada penambahan confirm case baru sebanyak 184 sehingga total confirm case positif baru 4.530. Sementara itu kesembuhan ada 165 orang pasien yang dinyatakan sembuh dan discharge dari berbagai hospital sehingga total kesembuhan 1995. 3 tambahan kematian hari ini sehingga total kematian 73. Sisanya case yang masih aktif dan dirawat di berbagai hospital di seluruh Malaysia berjumlah 2.462, 2.462 pasien. 72 orang berada di dalam ICU, 38 orang diantaranya memerlukan bantuan alat pernafasan. Memang hari ini case confirm positif baru penambahannya lebih tinggi daripada case kesembuhan, namun secara umum statistik COVID-19 Malaysia masih stabil dan bisa dilihat dari fatality rate yang masih berada di 1,6% dan juga recovery rate yang berada di 43%. Sementara itu fatality rate global sudah mencapai 6%, jadi 1,6 berbanding 6%, dan recovery rate hanya 22%. Jadi recovery rate Malaysia hampir 2 kali lipat dari global. Statistik global terakhir hari ini dari Johns Hopkins University website menunjukkan bahwa sudah lebih dari 1,72 juta orang terinfeksi coronavirus dan sudah lebih dari 104.000 orang meninggal di seluruh dunia. Oke, kita ke update utama kita. Pemerintah Malaysia selalu melakukan tindakan cepat apabila terjadi perubahan situasi di lapangan. Salah satu tindakan itu adalah penerapan apa yang disebut sebagai Enhanced Movement Control Order atau PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Ini intinya adalah lockdown yang dengan ketentuan lebih ketat daripada yang biasa. Dan sejauh ini sudah 4 kawasan yang diputuskan untuk diterapkan Enhanced Movement Order ini. Kawasan pertama sekitar 2 pekan lalu adalah dua kampung di Simpang Renggam di daerah Kluang di negara bagian Johor Bahru, selatan Semenanjung. Kedua di Hulu Langat di negeri bagian Selangor. Kemudian di residential tower bernama Menara City One di tengah kota Kuala Lumpur. Kemudian kasus terakhir adalah penetapan Enhanced MCO pada hari Selasa yang lalu tanggal 7 April 2020 terhadap 2 unit flats bernama Selangor Mansion dan Malayan Mansion. Flats di sini berarti flat berarti adalah apartemen, tetapi apartemen yang sederhana. Jadi unitnya biasanya lebih kecil dan tentu sewanya juga menjadi lebih murah. Jadi menggunakan nama mansion di sini agak sedikit misleading karena ini sebenarnya bukan kondominium mewah. Yang menarik adalah bahwa keputusan ini diambil setelah pada hari Selasa yang lalu terdapat 15 confirm positive cases di kedua unit flat ini. Flat ini terletak di Jalan Masjid India, di kawasan Masjid India yang merupakan di tengah-tengah pusat kota Kuala Lumpur yang merupakan kawasan komersial yang sangat terkenal, tempat orang-orang membeli belah artinya berbelanja, baik bagi lokal Malaysian maupun
bagi para turis yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi kawasan yang selalu padat sepanjang waktu. Dan yang menarik juga adalah kedua mansion ini, kedua flat ini tidak seberapa jauh dari Menara City One yang telah ditetapkan Enhanced MCO sebelumnya. Jaraknya hanya sekitar 500 meter saja, jadi mereka berada di kawasan yang sama, bahkan di jalan yang sama, yaitu Jalan Masjid India. Kalau Menara City One merupakan flat yang lebih besar, apartemen yang lebih besar, mungkin disebut sebagai kondominium, jadi juga tingkat kepadatannya tidak terlalu tinggi. Tapi lain halnya dengan Selangor Mansion dan Malayan Mansion, bahwa ini sebenarnya adalah flats yang digunakan sebagai akomodasi para pekerja asing oleh majikan-majikan yang beroperasi di sekitar kawasan itu. Oleh karena itu penduduknya ada diperkirakan 97% penduduknya adalah warga asing. Dan majority berasal dari negara-negara Asia Selatan, yaitu Bangladesh, India, dan Pakistan. Pemerintah memperkirakan ada paling tidak 6.000 orang tinggal di kedua flat ini. Dan mereka tinggal di 365 unit flat. Jadi secara rata-rata ada sekitar 16 orang lebih di setiap unit. Bahkan ada surat kabar berbahasa Melayu mengatakan di sana setiap unit menampung sekitar 20 hingga 30 orang penghuni. Ukuran unit ini tidak besar karena rata-rata di Malaysia unit untuk flat sederhana itu berkisar antara 600 hingga 900 square feet, kaki persegi. Kalau kita ambil contoh 800 saja, kita asumsikan untuk dua flat ini unitnya berukuran 800 square feet kaki persegi, itu setara dengan 74 meter persegi dalam sistem metrik. Jadi Anda bisa bayangkan apabila di ruangan berukuran 7 kali 10 meter saja, hidup di situ 20 hingga 30 orang, jadi sangat padat. Tentu ini sangat tidak produktif untuk MCO, bahkan merupakan sarana yang paling mudah untuk terjadinya penularan, karena dengan penerapan enhanced MCO, di mana di antara item ketentuannya adalah bahwa penduduk tidak boleh meninggalkan tempat itu, mereka sepenuhnya sepanjang waktu harus berada di situ. Orang luar tak boleh masuk, makanan akan disuplai oleh pemerintah, fasilitas kesehatan akan disediakan juga, dan kawasan itu akan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Sehingga bisa dibayangkan ini akan menjadi persoalan yang serius, di mana diperkirakan akan terjadi penularan yang cepat. Dan benar saja setelah hari Selasa 7 April dilakukan penetapan Enhanced MCO, hari Jumat ternyata setelah dilakukan uji swab atau tes swab kepada kurang lebih 1.700 penduduk kedua flat ini, ternyata ada 32 orang tambahan yang ternyata confirm positif. Oleh karena itu hari Jumat kemarin tanggal 10 April ke-32 orang itu telah dijemput oleh petugas kesehatan Malaysia dengan menggunakan bis khusus untuk dibawa ke Rumah Sakit Selangor, rumah sakit pemerintah yang saat ini memang dikhususkan untuk penanganan perawatan COVID-19. Bahkan hari ini Sabtu 11 April ada penambahan 2 kasus baru, sehingga total di flat ini sejak penetapan 15, 32, dan 2 ada 49 confirm positif baru. Ditambah dengan yang di City One yang tidak jauh dari situ, di City One ada saat ini 30 confirm positif baru. Ketika ditetapkan hanya 17, tapi sekarang sudah 30. Jadi total ketiga unit ini, 2 flat Selangor Mansion, lalu Malayan Mansion plus City One, di kawasan yang sempit itu, yang sedekat itu dan padat, ada 79 kasus confirm positif. Tentu saja kawasan daerah ini sudah dinyatakan sebagai red zone, karena pemerintah Malaysia menetapkan suatu kawasan ditetapkan sebagai red zone apabila sudah terdapat 40 confirm positif atau lebih. Nah, yang menarik adalah sebenarnya ada sekitar 60-an penduduk warga negara Indonesia juga tinggal di kedua flat ini.
walaupun majority adalah Bangladesh, India, dan Pakistan. Mereka tentu tidak kelaparan sebenarnya karena ada pasokan makanan setiap hari 3 kali dari pemerintah Malaysia. Namun hari ini komunitas Muslim KL, komunitas warga negara Indonesia di Kuala Lumpur yang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, hari ini memutuskan untuk menyalurkan 65 paket nasi Padang untuk saudara-saudari kita WNI yang tinggal di Selangor Mansion dan Malayan Mansion. Bapak Harjito atau yang biasa dikenal sebagai Om Dito yang merupakan koordinator kegiatan penyaluran bantuan ini mengatakan bahwa memang tujuannya tidak untuk mengatasi kelaparan, karena memang mereka tidak lapar, selalu dapat pasokan makanan, tapi ke 65 paket nasi Padang yang disiapkan oleh jaringan rumah makan Padang Sari Ratu dimaksudkan sebagai moral booster, peningkat moral bagi warga Indonesia yang terkurung di kedua flat itu. Setidaknya mereka tahu bahwa banyak saudara-saudari mereka di luar sana yang peduli, yang care dengan situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Di dalam video ini nanti akan saya selipkan klip singkat suasana ketika Om Dito dan tim dari Sari Ratu menyalurkan bantuan paket nasi Padang ke kedua flat ini. Ya, di belakang ini adalah 65 paket nasi Padang untuk warga negara Indonesia yang berada di Selangor dan Malayan Mansion. Saya harus menunggu sampai pukul 8 kurang sedikit karena tadi ada pasien yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan di dua premis ini untuk dibawa ke Rumah Sakit Sungai Buloh. Keadaan di dalam mohon diberikan doa dan motivasi karena secara Ada lebih tak? Ngam-ngam? Itu kan ada dari kita kan? Oh iya tak? Ini nasi Padang tu? Itu tak? Nasi Padang. Oh itu nasi Padang. Nanti kalau ada lebih nanti kita ulas. Okey. Letak dekat tu je. Fitri. Ni ya. Ni saya letak yang sini. Ya, Itu update utama kita. Terakhir update saya adalah kemarin, kalau Anda mengikuti update saya, setelah pemerintah memutuskan perpanjangan selanjutnya dari PKP sampai 28 April 2020, pemerintah juga memutuskan bahwa sektor ekonomi tertentu akan dipersilahkan untuk dibuka, diperbolehkan dibuka. Setelah mengajukan pengajuan online, permohonan online ke website Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. Salah satu sektor ekonomi yang diperbolehkan beroperasi kembali itu adalah barbershop, atau di sini disebut sebagai kedai potong rambut atau tukang pangkas rambut. Tapi keputusan ini menuai polemik perdebatan publik hari ini. Sebagian besar menyatakan, publik berpendapat bahwa itu bukanlah keputusan yang bijak karena dipercaya barbershop akan merupakan hotspot penularan COVID-19, coronavirus. Yang lebih menarik lagi hari ini, MKN, Majelis Keselamatan Negara, yang merupakan otoritas tertinggi pengambil keputusan selama krisis coronavirus ini, selain menyebarkan informasi terus-menerus melalui channel Telegram mereka, tapi hari ini di channel Telegram yang sama, MKN melakukan polling atau survei kecil-kecilan, menanyakan pendapat publik apakah setuju atau tidak dengan dibukanya kembali kedai potong rambut.
Dan ternyata ada 32.000 lebih publik Malaysia berpartisipasi dalam polling tersebut, dan 87% menyatakan tidak setuju karena akan menjadi hotspot penularan baru dan akan kontraproduktif dalam upaya menekan laju penularan COVID-19. Hanya 13% saja yang setuju. Oke, itu saja update saya hari ini. Dimanapun Anda berada, tetaplah sehat, healthy, stay at home, tinggal di rumah, jaga jarak. Mudah-mudahan krisis coronavirus ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.